Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar sharing terkait dengan ilmu tajwid yang pembahasannya adalah terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Perlu kita ketahui bahwasanya hukum nun mati dan tanwin itu hukumnya ada 4. Lalu apa yang disebut dengan nun? Yang dan di mana adanya nunnya itu? Yang pertama ada tasbutu fil khatti wal lafzi, yang artinya nun mati itu berada pada tulisannya dan berada pada baca-bacaannya. Sedangkan apa yang dinamakan tanwin? Tanwin yaitu huwa nunun sakiatun waqiatun fi akhiril kalimati lafdun la khoton, yang artinya yang dinamakan tanwin yaitu nun yang masih mati yang berada pada bacaan saja dan tidak ada pada tulisan. Itu yang disebut dengan tanwin. Lalu berinjak kepada hukum nun mati dan tanwin, perlu kita ketahui bahwasanya hukum nun mati dan tanwin itu hukumnya ada 4. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Lalu apa yang pertama? Yang pertama adalah idhar. Idhar yaitu apa? Patokan daripada idhar itu sendiri menurut bahasa adalah wal bayan, atau yang artinya menjelaskan atau jelas. Jelas apanya? Jelas membacakan nun matinya atau tanwinnya. Lalu menurut istilahnya apa? An-nutqu biharfi min makhrajihi ma'adamil gunnati, yang artinya adalah membaca terhadap suatu huruf dari segi makhrajnya dengan tidak disertai gunnah. Nah, itu adalah patokan daripada idhar menurut istilah. Lalu idhar itu ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, yang digabungkan dalam lapad akhi haka ilman hazzahu ghaira khasirin. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Zamzuri di dalam kitab Tuhfatul Atfalnya, nazam daripada idhar itu sendiri adalah fal awwalul idharu qabla al-ahrufi lil hankisi turtibas fal ta'nifi. Kahijina kudu idhar masing terang meme huruf halak nu genepek bilang hamzun faha'un thumma ainun ha'un muhmalan tani thumma ghainun kha'un hamzah jeung ha ain jeung ha tececekan tambah 2 khogin pada dicecekan. Nah, itu adalah idhar ya. Idhar hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Lalu penjelasan singkatnya seperti apa? Di mana-mana nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf idhar yang 6, maka caranya adalah menjelaskan apanya? Menjelaskan nun mati dan tanwinnya ya. Seperti contoh lapad yan auna. Nah, nun matinya itu dibaca jelas, yan auna. Dalam 2 kalimat in antum, dalam bentuk tanwinnya adalah azabun alim, seperti itu. Lalu menginjak kepada pembahasan yang kedua, yakni terkait dengan idgham. Lalu apa yang disebut dengan idgham? Idgham itu ada menurut 2. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Lalu apa idgham menurut bahasa? Yakni idkhalu syai'i fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Artinya adalah memasukkan nun mati terhadap salah satu huruf yang 6 itu. Lalu pembahasan menurut istilahnya apa? Idkhalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musaddada yartafi'u lisanu anhu irtifa'atan wahidatan ma'amuratil gunnati idghami ma'amuratiha indal idghami bila gunnah. Nah, itu adalah pembahasan secara istilahnya. Kalau dalam bahasa Sundanya apa? Memasukkan huruf mati ke salah satu huruf hidup sehingga keduanya bersatu menjadi huruf yang bertasdid, gitu ya pembahasannya. Dan mengucapkannya lidah diangkat dengan memperhatikan gunnah. Lidahnya diangkat dengan memperhatikan gunnah, dengan atau dengung ketika didengungkan dan tanpa gunnah ketika tidak didengungkan. Itu.
Klasifikasi idgham ini terbagi menjadi dua di dalam hukum nun mati dan tanwin. Ada idgham ma'a gunah, ada idgham bila gunah, ada idgham serta gunah, ada idgham tidak memakai gun. Nah, lalu mana huruf yang idgham memakai gunah, yakni ya, ro, mim dan wawu gitu. Dan apa huruf yang tidak menggunakan dengung atau gunah, yakni ada dua hurufnya, yakni lam, ro, sebagaimana kaidah dalam kitab Tuhfatul Atfal. Wasani idghamu bisitatin atat fiyarmaluna indahum qad sabatat. Kaduana kudu idgham kana genap dina lapad yarmaluna anu tetep lakinnaha kismani kismu yudghama fihi biguna timbian mu'lima, tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunah yan musa bagian illa idza kana bikil matin falatud gim kadun yasumasin wanintala. Wasani idghamum bi ghairi gunna fil lam wa summa karirona. Kaduana idgham teu make guna dina lam ro bulak balik sing merenah. Nah, itu adalah nazum daripada kitab Tuhfatul Atfal. Lalu pembahasan yang ketiga yakni terkait dengan iklab. Apa yang dimaksud dengan iklab? Ada yang tahu? Iklab itu apa? Iklab itu menurut bahasanya adalah tahwil syai'in awajhihi. Artinya memindahkan sesuatu perkara dari perjalanan perkara tersebut. Kalau idgham memasukkan, kalau iklab apa? Memindahkan. Lalu apa secara istilahnya adalah qalbun nuni sakinati awitan wini mimma lafdhun la khoton halatani dukhuluhuma ba'ama gunah. Yang artinya adalah menukarkan nun mati. Kalau tadi memasukkan, sekarang iklab adalah menukarkan. Menukarkan nun mati atau tanwin terhadap mim pada waktu pembacaannya, tetapi tidak dalam tulisannya gitu. Ketika nun mati menghadapi huruf ba, karena iklab itu hurufnya ada satu, yang pertama ba, hanya ba ya. Nah gitu. Gimana nazam kitab Tuhfatul Atfalnya? Wasalisul iklabu indal ba'i mimma bighunati ma'al ikhfa'i. Katiluna iklab lamun nyandingan bagantikeun kana mim gunah campur ikhfa gitu. Seperti lapan contohnya seperti apa? Kalau dalam satu kalimah ambatat, kalau dalam dua kalimah apa? Min ba'di. Kalau dalam tanwin contohnya apa? Alimum bima kanu. Yang keempat pembahasannya adalah terkait dengan ikhfa. Apa yang disebut dengan ikhfa? Ikhfa menurut bahasa adalah asatru, artinya menutup. Lalu pembahasan secara istilahnya adalah anutku biharfim bisifati bainal idhari wal idgham arim minatasdidi ma'abaqail gunnah. Yang artinya adalah mengucapkan. Anutku mengucapkan biharfin sesuatu huruf dengan sifat antara idhar dan idgham dengan tidak mentasdidkan dan harus menetapkan gunnah gitu saat dibacanya pada huruf yang pertama, yakni nun atau tanwin gitu. Ketika nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa yang 15 hurufnya, maka pengucapan nun matinya itu harus apa? Harus didengungkan dengan sifat antara idhar dan idgham. Kalau idhar sifatnya apa tadi? Gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang ikhfa. Ikhfa ini hurufnya ada berapa? Ada 15. Yang apa? Yang dalam kitab Tuhfatul Atfalnya adalah warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibu lil fadili. Hukum nun paeh jeung tanwin kaopatna ikhfa lam ikhfa yang harapan huruf sakantuna fi khamsati min ba'di asri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qaddamantuha. Nyaeta sif dasana kam jada syakhsun qad samadun tayyibazin fi tuqaddu' zalima. Nyaeta soda sakaf jin sin qaf sin
dal, to, zai, fata, do, lo masing pada apal. Ikhfa ini tergolong menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ikhfa akrob, ya. Akrob artinya dekat dengan apanya, dengan makhrajnya. Ketika nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang akrob, to, data, maka pengucapan lidahnya itu sedikit didekatkan dengan makhrajnya. Kalau tak, to, data itu makhraj lisan, ya. Jadi dekatkan min antum, nah gitu. Kalau ikhfa ab'ad hurufnya ada dua, yakni ada ko dan kof dan kaf. Sedangkan ikhfa usad itu hurufnya ada berapa? Ikhfa usad hurufnya ada berapa? Ikhfa usad ada 10, ya. Gitu pembahasan daripada ikhfa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan kepada pembacaan ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.